Ketemu bapak ini nggak di bawah? Lah, Di bawah, di depan bawah. bohong kali bang. Demi Allah. Bucin TV sebelumnya itu ngonten di bawah. Jadi di bawah Cangar itu di warung ada goa. Nah dia ngonten ke situ. Gue lagi di warung nih. Selesai dia menuju ke warung, dia ketemu sama satu orang. Si bapak-bapak yang ngangkat jenazah dari almarhum. Dia ketemu di bawah katanya. Pas dia nyampe ke warung, si bapak tadi di bawah ngapain ya? Sedangkan kita yang di warung ngelihat orang bapak itu pamitan sama kita ke jembatan. Jadi kita semua bingung bapaknya 1 jam yang lalu naik ke atas loh bang. Ini gue lagi nungguin temen gue masuk ke dalam. Ada suara loh. Ada suara ya. Pas gue di makam, kan kita gantian yang konten ya. Jam berapa lu nyampe emang? Maghrib. Maghrib. Jadi gue duluan konten, gue udah beres, balik ke motor, temen gue turun ke bawah tuh. Gue teriak pun temen gue gak bakal denger. Pun sebaliknya karena jarak motor sama lokasi kontennya jauh banget. Gue lagi asik tuh main handphone. Karena nungguin temen gue konten kan, lagi asik main handphone. Dari samping kuping. Jangan ganggu. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari seseorang yang memang dia itu datang ke tempat-tempat horor langsung. Jadi dia seorang solo explorer dan dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor dan bakal nyeritain malam ini juga. Salah satunya yaitu ada apa sih sebenarnya di Jembatan Cangar, yang karena kemarin itu kan sempat kita tahu ada berita nggak ngenakin, yaitu tentang seseorang yang bunuh di sana. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Breo. Halo Bang. Hehehe, Bang Breo akhirnya datang ke sini. Gue kontekan sama Bang Breo tuh udah lama loh, baru sempat cerita ke sini. Sibuk banget nih orang. Aduh, namanya pekerja ya kan. Iya. Bentar-bentar ada di Jawa, bentar-bentar ada di Kalimantan. Bisa kapan ada di Bekasinya ini? Bikin paspor harus kesini. Iya, lama banget kesininya Bang. Thank you ya Bang ya. Iya sama-sama bro. Udah datang ke sini mau nyeritain ini, dan malam ini lu katanya mau nyeritain tentang Jembatan Cangar. Jembatan Cangar ini kan karena kita tahu kemarin sempat ada yang bunuh diri di sana. Dan ternyata Jembatan Cangar itu bukan sembarang jembatan ya. Iya. Banyak cerita ternyata. Banyak Banyak cerita yang mungkin orang lain belum tahu. Iya. Mungkin ya kan. Ada apa sebenarnya ada apa nih di jembatan tersebut, karena lu kan datang langsung ke sana ya. Iya. Itu lu belum lama ini kan? Belum lama. Baru balik malah hari ini. Kemarin baru balik. Baru balik ternyata dari sana, dan ternyata di Jembatan Cangar ini tuh banyak menyimpan kisah-kisah misteri di dalamnya ya. Jadi nggak cuma emang tempat sebuah jembatan biasa aja, bukan jembatan biasa ini. Dan nanti lu juga bakal nyeritain selain di Jembatan Cangar di mana lagi Bang? Tempat yang paling bikin gue down di Bali ada. Di Bali. Di Bali, terus nanti di Thailand ada ya. Thailand ada juga. Thailand lu bakal nyeritainnya. Terus nanti diceritain detailnya gimana Bang pokoknya. Siap. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Breo nih, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip karena video malam ini bakal seru banget, bakal serem banget. Dan buat kalian yang baru mampir di Lonceng Misteri atau yang belum subscribe Lonceng Misteri, yuk di subscribe dulu biar Lonceng Misteri makin berkembang, oke? Ya. Bang Breo, langsung kita mulai aja. Oke. Jadi kan kemarin tuh 2 minggu lalu lah, itu gue mulai perjalanan sebelum ke Cangar nih ya. Jadi gue mulai perjalanan tuh bareng Bucin TV, terus bareng Tole sama Dendeni juga. Ada beberapa YouTuber lah kita. Start pertama itu dari Jawa Tengah. Sebenarnya tujuan utama kita ya ke Jembatan Cangar itu. Oke. Karena kan lagi rame banget kan, karena ada kasus yang orang
lompat kan dari jembatan. Kita ke sana dan perjalanannya itu menurut gue bener-bener ini seriusan kita mau ngonten ke tempat kayak begini. Karena menurut gue nggak ada konten yang sebanding sama nyawa, bro. Benar. Iya kan? Nggak ada konten yang sebanding dengan nyawa lah menurut gue. Karena perjalanan menuju ke tempat jembatan itu, kiri kanan itu, ini kirinya jurang, kanannya itu tebing yang kemungkinan longsornya gede banget. Oke, itu emang udah terkenal ya daerah Emang situ? terkenal. Bahkan ada pelang peringatan di situ tuh bukan cuma rambu-rambu lalu lintas, bukan. Tapi ada tulisan hati-hati rawan longsor. Oke. Dan bahkan ada beberapa titik tikungan itu rambu-rambunya gambar tengkorak dan silang. Oh, Danger. Ya gue nggak tahu ya maksudnya artinya apa ditulis itu. Tapi yang jelas begitu kita memasuki jalur itu bener-bener kayak lu mau nganterin nyawa nih ke sini. Karena resikonya gede banget. Bahkan gue dihimbau sebelum naik ke atas ke jembatan Cangar itu tuh, kalau udah mulai gerimis, buru-buru turun. Jangan sampai gue kejebak di atas itu waktu hujan. siapa yang ngimbau waktu itu? Warga sekitar. Oh, Jadi iya. sebelum naik kita mampir ke warung, kayak cek pos lah mungkin lah. Kita mampir di warung itu, nanya-nanya, karena kan kita butuh narasumber juga kan, supaya dapat informasinya yang valid tentang si pemuda ini nih, Khoirudin namanya kalau nggak salah. Beliau bahkan ceritanya tuh bukan soal kejadian almarhum. Oke. Beliau malah menyarankan kita, karena yang udah almarhum kan ya udah nggak bisa balik lagi kan. Nah beliau nih ngewanti-wanti kita yang masih hidup untuk berhati-hati. Ke jembatan itu emang jalurnya ngeri banget. Gue nggak tahu deh lu pernah lewat jalan itu atau enggak. Belum deh kayaknya. Belum pernah ya. Belum. Dan itu jalannya tuh bener-bener belok-belok. Dan gue nggak cuma siang situ, malam juga. Dan jalurnya ada satu momen di mana kita tuh hampir pindah alam. Pas tikungan tajam itu mobil kita selip. Oke. Mobil kita selip. Karena jadi pas kita konten siang, beres konten siang kita turun dulu ke bawah, lalu balik lagi malam hari. Nah pas malam itu sempat ada gerimis, tapi kita nekat. Kita nggak gubris tuh omongan yang kalau hujan buru-buru turun. Ini begitu gerimis kita malah naik, Oke. malah kita kebalikannya. bablas. Karena larangan adalah perintah. Jadi kita tetap terabas lah. Lalu akhirnya sampailah kita di si jembatan Cangar ini. Nah di jembatan Cangar ini gue banyak banget ngalamin yang menurut gue masih susah dijelasin sama akal. Kenapa? Karena Bucin TV sebelumnya tuh ngonten di bawah. Jadi di bawah Cangar itu di warung ada goa. Nah dia ngonten ke situ. Gue lagi di warung nih. Pas dia lagi ke warung, ke goa, gue di warung. Selesai dia menuju ke warung, dia ketemu sama satu orang. Si bapak-bapak yang ngangkat jenazah dari almarhum. Dia ketemu di bawah katanya. Pas dia nyampe ke warung, si bapak tadi di bawah ngapain ya? Gue tadi mau balikin kunci ke warung, tapi kok bapaknya nyamperin gue ke bawah. Lah, bapaknya mah nggak ada di sini bang, di atas dari tadi udah naik ke jembatan. Karena sebelum Bang Davi ngonten, pas Bang Davi turun ke bawah, si bapak, si yang pengangkat jenazah itu dia naik ke atas ke jembatan Cangar. Dia nemenin temen gue ke atas. Oh. Bang Davi ngerasa ketemu sama bapak itu di bawah. Sedangkan kita yang di warung ngelihat orang bapak itu pamitan sama kita ke jembatan. Jadi kita semua bingung bapaknya 1 jam yang lalu naik ke atas loh bang. Sumpah demi Allah bro, gue ngeliat si bapaknya di bawah. Bang gak ada, bapaknya tuh di atas. Akhirnya bingung semua kan, Iya. kita kan. Akhirnya kita naiklah ke jembatan Cangar itu. Sampai situ bapaknya ada, Beneran di atas? beneran di atas. Iya, tadi bang, Iya. tadi lu ketemu bapak ini nggak di bawah? Iya. Mana? Di bawah, di depan gua. Bohong kali bang. Demi Allah. Tuh bang Davi sampai demi Allah lu. Ketemu di mana? Masih nanya. Udah beres bang. Kunci lagi sudah belum? Terus saya bilang, oh udah nih mas kuncinya. Oh bukan saya yang pegang. Nah. Udahlah saya jalan ke warung. Kasih di warung katanya gitu. Udah saya jalan ke warung. Sampai Nah, terus aku bilang lah. aneh Terus kata ini, enggak kok orang ikut ke atas. Enggak ada. Bener kan kata gue di atas kan? Hmm. Soalnya tadi gue ngeliat bapak ini boncengan sama si mas ini nih tuh. ya kan? Nah, terus Bang Davi ngeliat masnya di bawah. Bang Davi ngeliatnya masnya di bawah. Lah tadi sama aku terus kok. Tuh, iya makanya. Kita sampai sekarang tuh masih mikir, bahkan sampai sekarang pun kalau ngobrol sama Bang Davi masih kita bahas. Itu siapa ya bang? Atau kembarannya atau apa kan kita nggak tahu nih ya.
Tapi kita langsung konfirmasi ke bapaknya, Pak punya saudara kembar nggak sih? Enggak mas, enggak. Pokoknya dia bilang nggak punya saudara kembar. Lalu juga dia bilang, saya udah di sini dari tadi. Saya nggak ke bawah, nggak turun-turun ke bawah kata dia. Itu satu. Lalu di video gua ada, katanya nanti gua kirim ya videonya ya. Ada kedengeran suara kayak orang ngomong. Jadi pas gua lagi di jembatan tuh explore sendirian. Dari bawah itu kayak ada rame banget orang ngobrol. Padahal di bawah itu tuh nggak hutan lindung. Iya. Orang turun ke bawah aja harus berizin. Nah, itu di bawahnya tuh. Nah ini tempat di mana beliau loncat teman-teman. Nah ini tempat beliau loncat di bawah sana. Oh. Astagfirullahaladzim. Jujur, ini ngeri banget sih sendirian di sini. Ngeri banget asli. Gue beneran takut. Jadi kayaknya gue nggak bisa lama-lama teman-teman. Yang penting gue udah menghilangkan rasa penasaran gue ketika malam hari ke jembatan ini. Gue masih kayak, emang ada orang di bawah ya? Tapi sedangkan gue siang aja nggak diizinin. Lu ngonten ke situ satu-satu kan? Ke situ? Satu-satu. Satu-satu. Sendiri ya? Sendiri. Jadi kita nunggu agak jauh di mobil, satu berangkat ke jembatan jalan kaki, selesai ganti-gantian kayak gitu. Dan kalau yang di mobil ngobrol, itu nggak kedengeran sampai jembatan. Karena udah ketutup sama suara air, kan di pinggirnya tuh ada air terjun kan? Benar. Udah ketutup suara air terjun. Cuman begitu lu berdiri di bawah, di atas jembatan, di bawah itu kayak rame. Dan bukan cuman gue yang denger, hampir semua kreator denger. Di bawah itu tuh kayak banyak orang ngobrol, kayak keramaian lah. Banyak banget. Ada satu yang bikin gue akhirnya lari, itu dari bawah ada yang teriak minta tolong. Suaranya jauh kayak orang teriak. Merinding. Dan itu gue sampai lari. Lu ke bawah? Enggak dong, gue lari ke mobil, kan gue takut. Lari gue ke mobil. Nyamperin ke bawah? Loncat, gue meninggal. Lari gue ke mobil akhirnya. Saking gue takutnya. Karena nyali gue gak sebesar kreator-kreator lain mungkin ya. Gue akuin itu karena emang pertama jalur itu jalur aktif. Kalau gue salah ngambil sikap bisa bahaya. Itu jalur cepet. Truk, mobil losbak, mobil pribadi kalau lewat pasti ngebut. Dan kalau gue panik, kaget, gue bisa kepleset kan. Jadi kayak gue ada hal yang aneh dikit aja gue langsung panik di situ. Nah, pas orang minta tolong itulah bagian terpanik gue di situ. Kayak, gue dengerin, makin jelas akhirnya gue lari. Dan gak cuman gue, banyak banget hampir semuanya di situ denger suara yang aneh-aneh. Kalau gue denger suara orang tolong, lalu teman gue yang lain denger suara geraman. Kayak suara geraman orang sakit. Paham gak? Kayak Dan di video gue juga kerekam. Jadi selain ada suara minta tolong, ada juga suara kayak orang kesakitan gitu. Di jembatan Cangkar. Jadi menurut gue, entahlah ya, maksudnya terlepas dari ada kejadian yang kemarin, sebelum-sebelumnya memang jembatan Cangkar itu sudah terkenal sebagai jalur tengkorak. Oh iya? Iya. Sempat nanya nggak sama narasumber yang warga sekitar di jembatan ini sebenarnya ada apa gitu Bang? Kalau warga sekitar, cerita ya? Menurut cerita warga sekitar itu bilang dari zaman dulu memang tempat pembuangan jenazah. Oke, bahkan sampai sekarang nih? Terakhir ada yang kemarin lagi viral tuh bahkan sampai terpotong 300 bagian. Oh yang wanita ya? Iya, yang cewek. Wanita yang terpotong 300 bagian Iya, itu ya? itu dibuang beberapa meter dari jembatan itu. Oh, di situ juga dibuang? Di situ juga. Sebenarnya terlepas dari kejadian yang kemarin, sebenarnya si jalur pacet ini nih emang udah menurut gue seserem itu sih. Ditambah nggak ada lampu jalan tuh nggak ada. Oh, udah malam gelap banget ya? Gelap banget, nggak ada lampu jalan, lalu sinyal nggak ada. Jadi kalau sampai kita kenapa-napa, ya udah nggak ada yang tahu. Terus dari jembatan Cangkar itu lu berapa lama di situ kemarin? Di jembatan Cangkar totally gue hampir 12 jam ya. 12 jam di sana? Hampir 12 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi di sana. Lama banget gila. Iya lama. Karena kita ngambil view siang, ngambil view malam juga. 2 kali ya? 2 kali. Pas malam apa yang terjadi? Wah, ini pas siang kan? Iya pas siang. Pas malam itu, ya itu tadi yang gue cerita, ada suara-suara itu. Oh itu malam? Itu malam. Kalau siang sih konyol kalau menurut gue. Karena banyak banget orang naro-naro rokok, naro
Bahkan ada naruh wortel lo bayangin. Iya. Bakal apaan anjir? Iya makanya kan jadi kayak ya ini Mampura nih ya buat teman-teman yang udah naruh rokok ya. Cuma maksud gue itu nyampah sih. Lu kalau mau ziarah ya ke makamnya. Jangan ke jembatan naruh rokok-rokok. Kan busa rokok nggak bisa diurai kan ya. Kalau itu naruh rokok sampai ketumpuk dan jatuh ke bawah kan sayang banget. Iya benar. Alam jadi rusak kan, maksudnya buat apa gitu. Gitu ya mungkin mau respect kali ya. Dari yang kemarin viral itu Iya. yang dia loncat itu ya. Cuman ya cukup doain sih kalau menurut gua. Ada cerita nggak dari si korban itu kenapa? Kalau dari menurut orang yang bawa jenazahnya kemarin Dapat cerita apa? dapat cerita katanya sih, ini katanya ya bukan kata gue, jadi si bapak itu bilang sempat dengar ya dia nggak jadi nikah Oh gitu. katanya. Oh alasannya itu. Nah Nggak jadi nikahnya nih karena kenapa nih? itu yang gue nggak tahu tuh, bapak juga cuman sepintas doang sih dia cerita. Dapat info nggak berapa lama ditemuin ya jenazahnya setelah tahu ada info dia hilang itu? Cuman beberapa jam sih. Dari dia kejadian itu loncat jam 11:30. Beberapa jam kemudian udah tahu. Karena kan ada yang lihat. Iya. Yang ngerekam sama yang lihat tuh beda orang, bro. Yang ngerekam tuh kan orang lewat kan. Iya. Dia mau ngeliat, mau Pemandangan view, sebenarnya. Dan dia nggak bisa upload di lokasi. Karena sinyal hilang blas. Iya. Pasti dia upload, dia turun dulu ke bawah tuh. Nah yang lihat itu orang yang nggak ngerekam. Jadi sempet dilihat orang dia loncat itu. Anjir. Makanya cepet tahu tuh ya karena ada saksi mata kan. Dan orang yang lihat itu harus turun dulu ke bawah untuk nyari sinyal, untuk ngabarin. Jadi dia nggak bisa langsung telepon kemana-mana karena memang sinyal tuh hilang bener di situ. Berat ya, sampai berat banget itu kayaknya. Ya gue lihat ada sisanya apa sih? Sendal ya, ada sendal, rokok ya. Sendal, rokok sama sendal sama rokok ya. Sendal sama rokok doang sisanya ya. Motor sama motor. Oh iya mau motor. Sama Motornya motor. taruh di pojokan ya. Iya, motor taruh di pojokan. Nah, jadi sebelum gua ke Jembatan Cangar itu, gua ada ke satu desa dan desanya ini ada di bawah kaki Gunung Kelut. Gunung Kelut. Pernah denger gua. Nah, di bawah Gunung Kelut itu tuh di lerengnya ada satu buah rumah. Jadi desanya tuh di bawah banget. Rumahnya masih agak ke atas, sendirian. Asli. Tinggal sendirian satu keluarga. Dan ya kiri kanannya hutan. Kiri kanannya hutan, lalu listrik seadanya. Dan uniknya beliau ini memang tinggal sama sosok hantu. Pengakuan dia sih dia tinggal bareng sama kuntilanak. Gimana cerita itu? Jadi dia bikin rumah itu sebenarnya udah lama. Dari zaman bapaknya. Dia sudah punya rumah itu bapak itu. Sampai bapaknya meninggal dan bahkan dikubur di situ juga. Almarhum itu dikubur di dekat rumah itu juga. Nah, si mbaknya ini dan suaminya tinggal kalau nggak salah ada empat orang. Suami istri, anak kecil satu sama nenek-nenek yang udah usianya 70 tahun. Oke. Nah, dan satu sosok hantu yang tadi dia sebut. Anjir. Jadi ya pas gue kesana tuh gue nanya kan, tinggalnya siapa aja? Nah beliau bilang berempat. Yang terdaftar mas, yang nggak terdaftar ada lagi yang sering muncul. Terus gue nanya dong, siapa yang muncul? Perempuan, Mbak Cantik. Dia nyebutnya Mbak Cantik. Jadi si kuntilanak ini sering banget nongol di depan rumahnya tuh berdiri doang. Jadi ini rumah, dia di sini nih kuntilanaknya. Berdiri aja cuman ngeliatin. Setiap malam kayak begitu. Dan anaknya yang kecil ini selalu lari-larian. Ntar lagi tengah malam lagi tidur nih. Tiba-tiba jam 12, jam 1 keluar anaknya. Lari. Cek. Itu kalau nggak dipegang mungkin ya, menurut si istrinya ini, kalau anaknya nggak buru-buru ditangkap, dipegang, itu bisa lari ke hutan. Oke. Karena memang si kuntilanak itu sering banget ngajak si anaknya ini main dan selalu dibawa ke arah ke atas. Kalau bermain itu sama siapa? Kalau malam kan sering keluar dia. Oh, kalau malam sering keluar. Sering kemana tuh dia? keluar. Oh, emang udah biasa ya. Kalau sebetulnya ini malam sering keluar gitu. Kamu mau kemana? Mau main gitu. Sama siapa gitu.
sama Mbak cantik. Oh, berarti Kalau ditanya ngeliat ya. sama Mbak cantik gitu. Serem juga. Cuman karena mereka udah sering ngalamin kejadian kayak gitu, setiap malam jam 12:30, jam 1, bapaknya tuh belum mau tidur. Mastiin dulu kalau anaknya udah benar-benar tidur. Karena kalau bapaknya bisa tidur di bawah jam 1, anaknya tiba-tiba 12:30 atau jam 1 itu lari keluar rumah, naik ke atas gunung, menuju ke atas. Kan jadi ini rumahnya, sebelahnya tuh ada jalur buat pendakian. Jadi setiap malam anaknya hampir lari ke situ. Jadi tapi posisi anaknya merem, tidur. Dia jalan kayak begini anaknya. Tiba-tiba keluar rumah. Dan percaya nggak bro? Posisi merem anaknya itu nggak nabrak benda. Jadi anaknya bangun dari kamar, posisinya masih merem. Jalan itu dia tahu kalau di depannya ada tiang, anaknya belok begini. Tapi posisinya matanya merem. Menurut lu itu jalan beneran atau dipegang sama sesuatu? Dipegangin sih. Ya Allah alam ya, tapi menurut gua kok bisa merem, bisa menghindari benda tuh kan berarti sebenarnya ngelihat kan? Iya. Harusnya. Tapi posisi anak itu merem, pengakuan si ibunya. Nah, di situ ada makam dari Eyang Harjo namanya. Nah, si Eyang Harjo ini adalah pemilik rumah dari rumah si ibu ini. Jadi rumah ini memang satu-satunya di hutan itu. Jadi nggak ada tetangga, nggak ada orang lewat. Memang beneran sendirian rumahnya. Lalu beliau meninggal. Nah, beliau sebelum meninggal ini banyak banget murid-muridnya. Beliau ini kayak punya apa ya? Punya kelebihan lah mungkin. Jadi punya murid-murid yang jauh di kota Blitar. Ada kejadian pas beliau ini meninggal setelah 1 minggu. Beliau nggak punya handphone. Lalu ada muridnya dari kota Blitar datang ke rumah itu, ngasih tahu ke anaknya yang Mbah Harjo ini. Semalam Eyang datang ke rumah. Anaknya bingung dong. Lah, kan udah dimakamin seminggu yang lalu. Terus tanya, ngapain Mbah? Iya, Mbah ngasih tahu ada rokok Samsu disuruh kasih ke kamu. Kata dia gitu kan. Sedangkan si anaknya ini emang punya rokok Samsu di kantong. Terus dia bilang, ada nggak Samsunya? Ada nih di kantong. Orang yang datang ini disuruh datang untuk ngambil rokok Samsu ke anaknya. Nah anaknya, rokoknya sebenarnya bukan Samsu. Tapi di hari itu dia beli rokok Samsu. Kenapa bisa pas? Iya. Terus kata dia, iya ini saya bawa rokok, beli rokok Samsu. Iya itu disuruh Eyang katanya buat saya katanya. Nah saya disuruh ke sini untuk ngasih tahu kalau makam itu harus dibersihin. Kayak gitu. Jadi ya balik lagi ya, ini percaya nggak percaya ya, tapi ini cerita dari si anaknya Eyang Harjo itu. Nah kalau balik lagi ke cerita mistisnya, apa yang gue alamin, di situ gue jadi ini rumah, di atasnya itu ada makam lagi. Makam salah satu wali katanya ya. Itu makam dari Syekh Siti Jenar. Nah, gue nggak tahu ini makamnya yang bener yang mana. Karena setelah gue searching, makam Syekh Siti Jenar ada juga di Cirebon. Tapi menurut pengakuan orang tersebut, makam Syekh Siti Jenar yang asli ada di atas. Oh gitu. Menurut dia. Karena makam Syekh Siti Jenar itu kan memang dirahasiain. Nggak ada yang tahu sampai sekarang makam aslinya ada di mana. Lalu gue bilang, oh yaudah deh. Gue kan orangnya penasaran banget ya. Jadi kayak, yaudah yuk coba lihat yuk bener nggak. Akhirnya jalan lah. Dari rumah itu menuju ke atas perjalanan kurang lebih 20 menit. Naik motor. Jadi gue masuk hutan, lumpur lewatin untuk ke satu makam itu. Nah pas nyampe di makam itu, nanti gue kirim deh videonya. Ini gue lagi nungguin temen gue masuk dalam hutan. Ada suara loh. Oh, ada suara ya. Ada suara loh. Tuh. Anjir merinding gue. Kalian juga dengar gak sih? Ini merinding gue. Tuh merinding gue. Jadi pas gue di makam, kan kita gantian yang kontennya ya. Jam berapa lu nyampe makam? Maghrib. Okay. Maghrib. Jadi gue duluan ngonten, gue udah beres, balik ke motor, temen gue turun ke bawah tuh. Gue teriak pun temen gue gak bakal denger. Pun sebaliknya karena jarak motor sama lokasi ngontennya jauh banget. Jauh, jadi gak bakal kedengeran kita.
Gue lagi asik tuh main handphone. Karena nungguin temen gue konten kan, lagi asik main handphone. Dari samping kuping. Jangan ganggu. Anjir. Merinding gue. Wallahi. Dan itu kerekam di handphone. Kerekam ya? Kerekam. Jadi pertama gue denger, kayak gue mikir, ini gue halu kali ya. Nggak langsung gue rekam. Gue nengok kiri kanan. Udah tuh, ada suara. Ada suara lagi. Jadi pertama kali dari kuping, dari sebelah sini, tiba-tiba di depan gue ada suara lagi kayak begitu kenceng. Gue masih mikir tau gak, itu temen gue. Gue masih mikir temen gue yang ngerjain. Gue kelilingin tempat itu, ya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya pas udah mau deket azan maghrib, itu gue iseng ngerekam. Gue ngerekam sekelilingan, ada lagi suaranya. Dan itu kerekam di handphone. Anjir. Dari situ gue baru teriak, bro. Temen gue nggak denger. Gue teriak-teriak, temen gue nggak denger. Sampai begitu, kan jadi senter tuh kan udah kelihatan dari bawah kan. Begitu gue kelihatan cahaya senter, gue lari tuh ke situ, langsung gue samperin. Akhirnya gue nanya ke dia, gila gue aja lagi ngonten. Nah ternyata pas ada suara itu, dia juga kedengeran di bawah. Ada suara yang sama. Oh gitu. Dia mikirnya gue yang teriak. Sedangkan gue mikirnya dia yang ngerjain. Jadi sama-sama denger suara itu. Di tempat yang berbeda nih. Di tempat yang beda. Padahal kalau gue teriak, dia pun gak denger. Padahal pas lu ngonten aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Lu lagi nunggu, udah selesai baru Iya. ada ya? Jadi setelah mati kamera semua baru berasa. Tapi sempat kerekam ya suara? Sempat kerekam. Dan itu bukan di konten, gue gak upload di konten. Oh enggak. Tapi gue ngerekam di handphone. Oke. Sempat jadiin story di IG sih. Karena apa ya? Tapi emang kebanyakan gitu sih bro. Gue masuk ke tempat-tempat angker itu malah kebanyakan setelah ngonten. Karena kita persiapan. Kalau ngonten tuh udah siap kan. Jadi halusinasinya tuh minim. Bener. Beda sama kalau kita lagi santai. Lagi meleng. Kalau konten kan bener-bener full konsentrasi. Oh iya, konsentrasi. Dan kita memang nungguin momen itu kan. Jadi konsentrasi kita tuh bener-bener kenceng. Nah beda sama kalau kita lagi santai. Iya bener juga ya, masuk akal ya. Gitu. Jadi pas ngonten gue fokus, tujuan gue ke makam kan. Yaudah gue nggak peduli ada hantu atau enggak. Malah gue fokus ke bawah, takut ada ular. Bener. Karena rumputnya segini. Jadi begitu gue jalan ya rumputnya udah sedada. Oke Bang Uril, itu kan tadi udah 2 tempat nih ya. Yang Cangar ini yang emang lagi rame nih sekarang. Kedua Blitar nih sama yang baru aja mau lo upload nih. Iya. Yang baru aja lo upload nih yang di Blitar. Ada nggak selama lu ngonten, gue penasaran nih pertanyaannya mungkin kayak Bang Davi ya, Bang Davi Bijen TV, ada nggak selama lu ngonten explore datang ke tempat-tempat horor di berbagai tempat yang ada di Indonesia nih, tempat yang paling bikin lu ngedon, yang bikin paling nyali lu ciut di sana, bener? Ada nggak? Ada sih. Di Trunyan. Di Trunyan. Trunyan tuh nama kota. Nama desa. Oh, nama desa. Nama desa di Bali. Desa Trunyan. Nah, itu dari awal lu bisa ke situ tuh dari info dari mana, terus bisa ke sana gimana waktu itu? Kapan lu ke sananya? Jadi ini gua ke sana itu sebenarnya udah 3 kali. Oke. Tapi yang bikin paling ngedon banget adalah yang pertama kali. Wow. Yang pertama kali. Iya, yang Tahun pertama berapa? kali itu 2017 2019. Sebelum Covid apa? Sesudah 2020 berarti. 2020. Iya, Pas sudah Covid berarti. Iya, 2020 akhir lah. Iya. Hampir Sudah 2021 COVID ya? iya, setelah Covid. Nah, itu pertama kali gua ngedon banget karena yang lihat banyak banget jenazah kan. Karena kan meninggalnya nggak dikubur. Jadi jenazah-jenazah ini ya digeletak di situ. Anjir. Jadi sebenarnya memang udah terkenal kan tempat itu kan. Desa Trunyan ini Desa Trunyan, dia masih memegang teguh Bali Age namanya. Bali Age. Oke. Jadi Bali Age ini adalah ya salah satu Bali terlama lah. Ibaratnya orang Bali nih Bali Age Bali banget gitu. Oh, oke, yang Bali kental banget. Bali ya? kental banget. Jadi di desa tersebut punya tradisi ketika meninggal itu nggak dimakamkan ataupun nggak dikremasi, tapi diletakkan di atas tanah dan cuman ditutup pakai kerangkeng bambu. Tujuannya? Kalau menurut kepercayaan orang sana? Gue nggak tahu karena gue nggak nanya ke sana. Nanya ya? Karena gue cuman pengen lihat
jenazah-jenazah tersebut sama sensasi horornya sih waktu itu. Benar. Nah, pas datang ke situ, jalurnya juga lumayan sulit gitu. Karena dari Kintamani kita ke bawah lagi, jalurnya cuma setapak segini nih. Satu mobil. Jadi kalau di depan ada mobil, papasan harus ngalah salah satu. Yang satu bisa masuk ke danau, yang satu mepet ke tebing bisa longsor. Jadi jalurnya juga serem. Dan ketika nyampe di desanya, kita harus naik perahu lagi, nyebrangin danau. Oh gitu. Iya. Agak repot ya. Repot. Jadi jenazah yang dibawa itu pakai perahu. Jadi dibawa dari desa. Jadi ini kan Danau Kintamani. Di sini desa Trunyan. Di sini tempat pemakamannya. Oh gitu. Jadi dibawa nyebrangin dulu, nyebrangin danau. Karena nggak ada jalur lagi. Dan di situ ada 3 pemakaman. Yang pertama pemakaman untuk orang yang meninggal dalam kondisi maaf ya cacat dan juga belum menikah, dikuburkan di sini. Lalu untuk anak bayi dikuburkan di sini, dan di sini untuk orang yang meninggal dalam keadaan sempurna, sudah menikah, lalu kondisi fisiknya utuh. Oh dipisah menjadi Dipisah 3 menjadi 3. 3 golongan. 3 golongan. Yang 2 ini dikubur, Oke. yang 1 ini diletakkan di atas tanah. Yang sempurna ini. Yang sempurna. Yang dikatakan sempurna ya dalam hidupnya. Oke. Jadi beliau diletakkan di situ dengan berbagai barang semasa hidupnya. Contoh misalkan hobinya ngerokok, di situ tuh ditaruh di rokok, rokoknya ditaruh di situ. Jadi orang meninggal di situ tuh ya sesuai hobinya. Kalau hobinya merokok ya rokok ditaruh. Bahkan pas gue pertama datang ke situ ada rokok baru dibakar. Artinya sebelum gue datang ada yang berziarah ke salah satu jenazah itu. Ada berapa jenazah yang lu lihat waktu kesana? Total pemakaman ada 11. 2 di atas kepala adat, 7 warga biasa, lalu beberapa lagi ada di atas juga. Jadi kepisah. Jadi di sini warga itu 2, 9 berarti. 2 di atas. Ditaruh di tanah gitu aja? Iya. Nggak ada alas, nggak ada apa? Nggak ada, tanah doang. Nah, yang uniknya, jadi dari 9 makam ini, misalkan ada yang meninggal lagi ya, dari 7 ini kan kalau 2 emang jarang diganti kan, karena tetua adat kan lama kan pergantiannya. Nah, dari 7 ini, makam yang paling lama, itu digantiin sama orang yang baru meninggal. Dan lu tau nggak mayatnya ditaruh di mana? Yang lama itu diangkat, ditaruh ke sebelah, dan diganti dengan mayat yang baru. Jadi kalau lu masuk ke Trunyan, ke pemakaman itu, lu bisa jalan, kalau lu nggak lihat-lihat, lu bisa nginjek jenazah, lu bisa nginjek tulang, Oh gitu. entah tulang kaki, entah tulang apa. Ditaruhnya berarti bebas di mana gitu, asal masih di sekitar situ. Jadi ini Yang taruhlah diganti itu. di sini makam, Ah, untuk diganti di sini semua nih, sebelah sini pojok. oh gitu. Wah Ditaruh itu di situ banyak semua. banget, udah ribuan. Jadi yang di situ tuh hanya yang baru-baru aja. Iya. Setiap ada yang meninggal, yang baru, yang paling lama diganti. Dan harus 7 memang. Harus 7 tempat Iya, di situ. tempatnya memang 7. Dan nggak kemana-mana. Jenazahnya nggak di kemana-mana, di situ. Cuman digeser doang dari kerangkeng itu. Wah, luar dilepas. biasa ya. Tapi kalau yang bener-bener mental down sih yang terakhir sebenarnya. Karena yang terakhir gue datang tuh beberapa bulan lalu. Gue malam hari datang, Oke. lalu baru meninggal 7 hari. Masih utuh bro, masih ada kumisnya, matanya tuh merem, cuman masih bentuk banget. Mohon maaf, ini gue belum lihat videonya kan ya. Mungkin ntar ditayangin videonya nih, selama video ini ditayangin ada dokumentasinya Bang Bro. Kan kalau mohon maaf ya, orang Islam kan di kafan ya. Kalau orang Bali di apa? Ini dia dipakein pakaian biasa. Pakaian adat atau gimana? Ada yang pakaian adat, ada yang pakai pakaian biasa. Oh gitu. Soalnya gue kemarin sempat ngeliat ada yang berpakaian biasa aja. Ditaruh gitu doang gitu. Iya, ditaruh, digeletak. Posisi sama begini. Kalau posisi pertama ditaruh gue nggak tahu ya. Tapi pas gue ngeliat ada yang begini, ada yang tangannya udah begini, Oh gitu. macam-macam. Dan fun fact-nya adalah, di mana kata orang di deket makam itu kan nggak bau katanya. Jadi nggak ada bau jenazah. Itu nggak bau. Tadi gue mau nanya lo, itu nggak bau sama sekali. Waktu gue datang siang hari itu nggak bau. Pas malam harinya, jadi sebelum gue bikin konten itu malam tuh hujan. Nah ternyata setelah hujan itu baunya nyebar banget. Iya dong, habis hujan. Baru kecium aromanya. Dan ya kalau lu nanti suatu saat kesana, saran gue pakai masker. Karena begitu siang nggak kelihatan tuh yang debu-debu kecil-kecil terbang tuh nggak kelihatan.
Tapi kalau malam begitu nyalain senter, itu debu tuh banyak banget. Oh. Dan kita nggak tahu itu debu dari mana. Iya benar-benar. Maksudnya bisa jadi kuman kayak gitu kan. Iya bakteri ya. Bakteri, jadi harus pakai masker sih. Dan sejujurnya gue nyium di situ aromanya tuh kurang sedap. Pasti dong. Kurang sedap banget. Ada 9 jenazah di situ, Iya. ditaruh di situ ya. Ribuan, Bro. Maksudnya yang baru-barunya ada. Iya, yang 7 baru-barunya. Dan yang lamanya itu masih berbentuk, tulang rusuknya masih ada, masih bentuk utuh. Yang lainnya. Iya, yang di luar kerangkeng itu masih banyak. Dan ada syarat ketika datang ke sana nggak boleh bawa apapun yang kita lihat di situ. Oh iya. Tapi kalau kita lihat itu duit banyak banget. 100.000, 50.000, 100.000, koin banyak banget duitnya. Ada yang pernah nyoba nggak? Lu tahu nggak kreator siapa yang ngelanggar Bukan pantangan? kreator, warga biasa. Datang ke situ ngambil bawa duit. Oh iya. Iya. Ada. Pulangnya sakit, lalu dibalikin lagi. Ada. Ya tapi Allahua'alam balik lagi ya. Ini kita percaya nggak percaya. Heeh. Tapi sebenarnya gue pengen nyoba sih. Maksudnya itu kan pantangannya. Iya, pantangan. Kan Mitos bisa Mitos. bisa benar. betul. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu ya. Bener. Cuman balik lagi gue lebih ke menghargai adat istiadat aja Bener sih. sih. Dan lu kesana juga dapat izin ya untungnya. Dapat izin. Siang malam dapat izin. Lebih tepatnya kita sewa perahu sih. Yang bikin gak bau itu karena ada pohon tarumenyan. Nah itu mungkin yang bikin baunya nggak kesebar mungkin ya. Itu. Cuman gue sempet nanya sama warga sekitar, ini sebelum dimakamkan, sebelum diletakkan di sini ada pengawetan nggak sih? Menurut orang itu sih diawetin dulu. Oh gitu. Jadi ada proses apa gitu. Berarti nggak kurang lebih sama kayak Nitoraja ya? Kurang lebih kayak gitu. Soalnya kalau nggak diawetin harusnya ini semua udah busuk semua harusnya. Pasti. Nah tapi pas gue datang ke situ semuanya mengering. Bukan kan kalau jenazah itu kalau pertama kali meninggal, yang pertama kali meletus itu kan perut. Perut lalu mata. Nah itu pas gue datang ke situ perutnya kering. Cuman kempes doang. Sama ininya nih apa? Kulit udah nyatu sama tulang. Dan gak ada yang unik ya. Gue nggak ngeliat belatung di situ. Oh iya. Nggak ngeliat belatung. Jadi pas datang gue zoom pakai handphone, gue deket-deketin, emang nggak ada belatungnya. Jadi nggak digigitin sama belatung. Apa yang bikin lu ngedon di situ waktu itu? Pas malam hari ya. Jadi datang lagi 2 tahun lalu, beberapa bulan lalu ke situ begitu malam hari, baunya itu, aromanya. Jadi kita deket, kan kalau misalkan bau kayak sekarang nih, kalau ada aroma lewat yang beda pasti ngerasa dong. Iya. Nah itu gue tiba-tiba nyium aroma yang beda, jadi kayak lewat begini. Begitu lewat, ya udah gue langsung kayak, aduh ini nggak beres nih. Apa aroma apa yang lu cium? Wangi sendiri. Yang tadinya udah bau, tiba-tiba ada wangi. Bukan dari menyan ya? Bukan dari menyan. Wangi. Oh wangi menyan lu tahu? Wangi menyan tahu. Ini bukan wangi menyan. Wangi apa lu tahu bisa ngidentifikasi? Harum. Harum apa ini? Gue harumnya juga baru pertama kali nyium wangi itu. Kayak lewat gitu. Aneh ya. Gara-gara harum. Ya cuman karena di tempat gimana ya? Kita di tempat depan jenazah. Yang mana ini aromanya kan udah bau kan. Tiba-tiba ada aroma harum. Dan itu gak ada orang lain selain gue. Kayak yang pakai parfum gitu ya? Iya kayak orang pakai parfum. Cuman wanginya tiba-tiba lewati dari mana? Kalau ada orang lain masih mungkin lah. Lah ini gue sendirian. Tiba-tiba lewat kan mungkin apa kan kita nggak tahu nih. Dan abis wangi itu gue merinding banget sih yang parah. Mungkin ya dari rasa dari harum itu kayak perasaan tuh ngirim sinyal ke otak meyakini kalau itu tuh ada sosok lain. Jadi ya secara nggak sadar panik gue. Abis nyium itu merinding, abis keluar langsung. Dan gue nggak mau masuk lagi. Kalau kita kan di film ada tuh sempat film apa tuh yang di hutan tuh, yang mayatnya ditaruh di inian kayu semua di atas kayu, pernah di filmin tuh. Waduh belum pernah nonton lagi. atau apa ya lupa gue. Belum pernah nonton. Gue kebayangnya itu sih. Ya kan? Tapi harus coba sih antara 2 lokasi yang tadi lah, antara Cangar atau Trunyan. Cangar juga gila ya. Iya harus coba lah. Nazar lu nih tembus berapa view ke lokasi?
Uji nyali. Amin. Tapi kalau ke lokasi gue nggak tahu nih. Iya, guys komen guys. Suruh ke lokasi uji nyali. Itu tadi ya, maksudnya tempat yang bikin lo ngedown kan. Kalau di si Bang Dapi kan katanya di pabrik Rejo Pentung. Rejo Pentung ya. Paling serem menurut dia. Rejo Pentung sama mana lagi kata dia. Kalau ada lagi? Thailand sih. Woi, waktu lu ke Thailand? Iya, waktu Thailand. Itu bareng Bang Davi juga tuh. Oke, bareng sama dia juga. Iya, di ke Thailand ke mananya waktu itu? Masih inget tuh? Ke Pattaya ya. Iya. Ke ini kita ke apa? Yang paling serem di mana? Paling seremnya itu di Azam Cuan Asram. Ajam, Cuan Asram. tempat apa itu? Ada 1000 patung kurang lebih. Sebagian besar patung itu di dalamnya ada potongan tubuh manusia. Enggak, ini tempat apa? Hutan, Hutan biasa. hutan biasa. Kenapa bisa banyak patung di sana? Karena Sejarahnya apa nih? ada pembunuh berantai. Oke, di sana. Oh ya, di sana ada pembunuh berantai untuk menghilangkan jejaknya. Beliau misalkan satu orang, tangannya di untuk ngilangin jejaknya, tangan dibikin patung, tangan kanannya dibikin patung, kepalanya dibikin patung. Wah, Jadi ada ribuan patung di situ yang di dalamnya ada potongan tubuh manusia wah gila. untuk menghilangkan jejaknya. Untuk menghilangkan jejak dia bikin bagian tubuh manusia jadi patung. Jadi patung, Jadi kesenian nih. jadi kesenian. Dan- Dan fun fact-nya, si pembunuh tersebut mayatnya diawetin. Ditaruh di rumah sakit yang ada di Bangkok. Jadi kalau lu datang ke Bangkok, datang ke salah satu rumah sakit, gue lupa, ntar gue kasih tahu ya nama rumah sakitnya. Datang ke situ jadi wisata. Lu bisa lihat tubuh si pembunuh berantai ini diawetkan. Biar apa? Buat jadi contoh mungkin. Sama kayak Fir'aun jadi contoh. Mayatnya utuh. Dan lu datang ke sana, ke tempat Datang. dia naruh bagian-bagian tubuh ini. Datang. Dan itu serem banget. Patungnya banyak. Banyak banget. Oke, lu nyampe ke sana gimana cerita dari awal nih? Jadi pas datang itu gue bareng Bucin TV, bareng Adipati, Yuri, sama Skeror. Oke, Kita berempat. masuk ganti-gantian tuh, Berempat lu. berempat. Bahkan di videonya Skeror, teman gue tuh, mata patung itu gerak. Mata patungnya gerak. Nah, kalau gue sendiri ngalamin kayak kayak halusinasi. Jadi begitu jalan, ini kan patung ribuan ya. Jadi kita jalan tuh di antara patung-patung. Jadi setiap gue jalan, berasa kayak patung nengok begini. Mungkin perasaan aja kali ya. Tapi emang tempat itu di tengah-tengah hutan. Dan patungnya dibuat seukuran tubuh asli manusia. Dipakein baju adat, kayak gitu. Gila sih. Apa yang bikin lu ngedown waktu itu? Ya itu, setiap gue jalan, patung itu kayak nengok. Jadi misalkan ada patung di sini, ini patung, gue lewat begini, ini perasaan patung tuh ikut nengok begini. Kayak kita nih kalau lagi jalan, lu berasa nggak sih kalau ada orang di sebelah? Kayak beda kan, kayak ngelihat. Emang kalau di lokasi lain lu nggak pernah ngerasa begitu? Maksudnya, Merinding ya, merinding wajar ya. Tapi karena si sosok patung itu tuh berasa hidup, karena lu udah dapet ceritanya mungkin. gue belum tahu malah. Lu belum tahu ceritanya di Belum situ? tahu ceritanya. Jadi tahu ceritanya setelah beres ngonten. Oh, lu cari tahu. Gue cari tahu. Jadi ada nenek-nenek sebenarnya. Penjaga lokasi itu ada nenek-nenek. Jadi tempat itu sekarang dijadikan untuk tempat berdoa. Untuk orang-orang yang ada di sekitar situ. Datang ke situ, berdoa dengan sesuai kepercayaannya. Ceritanya pakai bahasa Thailand. Kita translate kan. Nah, dia cerita tuh panjang lebar. Kenapa patung-patung ini bisa ada? Kenapa akhirnya dipakai untuk doa? Jadi orang-orang yang datang ke situ untuk mendoakan para korban. Tuh. Korbannya ada berapa waktu itu total? Dia nggak tahu pasti sih. Soalnya patung itu nggak dibongkar. Cuman karena tahu ada satu patung yang belum selesai dibuat. Ketangkepnya si pelaku itu karena pas lagi bikin satu patung dan itu belum kesemen. Jadi ketangkepnya di situ. Makanya pas gue datang sana ada satu patung yang masih setengah. Oh gitu. Itu. Di situ ketahuan. Di situ ketahuannya. Dan akhirnya sama si, gue nggak tahu ya kenapa pemerintah setempat nggak dibongkarin, nggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang jelas memang dibiarkan begitu aja akhirnya. Anjir. Cuma kan bingung ya kenapa nggak dibongkar untuk identifikasi kan korbannya siapa aja. Itu sih yang masih kenapa nggak dibongkar gitu. Apa udah jadi kayak oh ini mahakarya apa gimana? Iya ya? mungkin dipikirnya gitu kali. Ntar bakal dikontenin sama kreator mungkin ya.
Nggak tahu. Soalnya Iya, aneh, iya. harusnya kan diidentifikasi kan. Iya benar-benar. Atau mungkin udah dibongkar, dipasangin lagi mungkin, gua nggak tahu. Thailand ini menarik ya maksudnya. Menarik. Banyak ya tempat-tempat. Banyak banget. Ada tempat apa lagi waktu Thailand? Pattaya. Pattaya lagi. Selain itu apa ya? Oh ini tempat apa? Ada satu buah pabrik. Dalam pabrik itu ada orang yang percaya nggak di Thailand ada santet juga? Percaya lah gue. Percaya ya? Percaya. Jadi ada satu pabrik, kita masuk, ada satu foto perempuan dipasangin kayak sesajen gitu. Kita ngiranya ini jangan-jangan dipelet nih si orang ini nih. Karena fotonya tuh mirip-mirip kalau kayak di Indonesia mungkin disajenin kayak gitu. Kayak mau disantet. Entah disantet entah dipelet lah. Cuman versi Thailand. Gitu. Gue nemuin itu. Ada di lokasi ya. Di Bangkok juga tapi masih 2 jam dari pusat kota Bangkok. Ke pinggiran. Yang terakhir Mas, balik ke Indonesia lagi. Ada lagi nggak cerita yang menurut lu menarik, yang dekat sama lu banget nih, hubungannya sama lu, maksudnya yang pernah lu alamin langsung gitu? Ada sih Sama waktu lu konten. ada waktu pas gue kemarin ngonten ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah pas gue lagi ngonten tuh, jadi kan kita tuh kalau keluar kota biasanya ada teman di luar kota kan. Kalimantan Timur. Tempatnya di mananya? Di Samarinda. Samarinda, oke. Nah kita di Samarinda itu nginep lah di rumah temen. Nah kita nginep di rumah teman kita dan nggak di hotel tuh, kita nginep. Cuman kita nggak ngonten posisinya, karena kan kita ngontennya lokasi-lokasi explore kan. Iya. Nah pas di rumah temen gua cuman istirahat doang kita. Oke. Cuman beliau ini sepanjang malam sampai pagi kita begadang, dia ceritain masa lalunya dia nih Di situ. di rumah itu. Jadi pas dia istrinya lagi hamil, dia cerita soal kuyang. Kuyang. Kita sih yang nanya sebenarnya, bro lu percaya nggak sih kuyang? Kan kita kan kayak nggak pernah lihat langsung kan. Iya, yang Nah, luar Kalimantan ya. Iya, gue nanya lah sama dia, lu percaya nggak sih sama kuyang? Wah percaya bang, kata dia. Apa dasarnya lu percaya? Kita nanya gitu kan. Lah gue ngalamin, kata dia. Akhirnya cerita lah dia. Jadi waktu istrinya lagi hamil, tetangganya sendiri, Cewek cowok nih tetangganya nih? cowok. Tetangganya cowok? Cowok. Oke. Nah jadi pas istrinya lagi hamil, itu tetangganya tuh tiba-tiba baik datang ke rumah ngasih makanan selama seminggu tuh full ngasih makanan, datang bertamu. Tapi setiap ada istrinya, pandangannya langsung beda. Setiap tetangganya ngeliat istrinya temen gua, pandangannya langsung beda. Di hari terakhir, di hari ke-7 dia ngeliat bola matanya itu kan tadinya di sini kan, kalau hitam kan rata kan. Nah ini geser semua ke pojok. Temen gue tuh nggak langsung, wah lu kuyang lu, nggak langsung gitu temen gue. Takut kenapa-napa juga kan. Cuman pura-pura santai, pura-pura tenang temen gue. Malam harinya temen gue tuh udah manggil warga. Tanpa si orang yang dianggap kuyang ini tahu. Oke. Jadi di dalam rumah tuh udah rame warga, udah ada yang bawa parang, udah ada yang bawa ini. Oh udah nungguin. Udah nungguin. Sampai akhirnya beneran datang. Tiba-tiba masuk. Jadi jendela tuh ada satu yang dibuka memang. Oh sengaja Dibuka. Dan beneran masuk. Itu sosoknya katanya kepala sama ya dalaman doang. Jeroan. Itu dia masuk dan memang warga udah siap. Akhirnya cuman nasib baik kali itu kuyang ya. Lolos kuyangnya. Nggak dapet. Aduh. Itu sayang banget, harusnya dapet tuh ya. Bisa diawetin juga tuh ya kan kuyang. Biar jadi saksi. Ternyata bener ya, memang ada. Iya. Gue juga sempat dengar beberapa versi kalau kuyang ini. Jadi karena dia itu kan ilmu kan. Betul. Dan yang mirisnya dia nggak bisa milih, itu kan keturunan kan. Iya katanya gitu ya. Jadi memang pas hari itu lagi nasib baik aja tuh kuyang. Jadi padahal warga tuh udah siap dalam rumah itu. Nah, gue nanya lagi lah akhirnya pas ngobrol-ngobrol, memang mereka ini sudah meyakini kalau orang tersebut kuyang. Karena dari keseharian itu udah beda bro. Gimana? Kayak sehari-hari beliau tuh suka di dalam, jadi di sana tuh ada namanya parit. Di parit ini nih orang suka buang bekas-bekas daging atau bekas-bekas dalaman ikan. Nah si orang ini memang tanpa orang lain tahu ya, misalkan lagi sepi, dia tuh selalu ngorek-ngorek itu. Ngorek-ngorek bekas makanan itu. Oh. Tiba-tiba makan kayak gitu, dimakan-makanin. Orang lain nganggapnya itu gila. Tapi ada satu orang yang nganggap kalau itu memang
syarat ilmunya. Sampai akhirnya teman gue yang ngalamin, didatengin seminggu terakhir tuh didatengin terus, kasih Padahal makanan. kondisi belum lahiran ya? Belum, lagi hamil gede itu. Biasanya kan kita tahu kan ngincernya yang udah lahir nih. Iya, lagi hamil gede itu. Wah, anjir mau digrauk di dalam Bisa perut ya. jadi. Makanya ngeri juga sih. Ya balik lagi ya, itu percaya nggak percaya kan kita. Hmm. Hal-hal kayak begitu. Ada versi yang emang Kuyang ini awal banget transisi. Gue udah nggak dapet cerita waktu itu dari temen gue si Diki. Jadi dia awal banget transisinya gue dapet ceritanya. Oh gitu. Kayak Dracula deh, modelnya kayak aus darah. Jadi nggak lepas, belum lepas. Jadi mungkin baru awal transisi kali ya. Jadi kayak Sakau pas lihat darah. Ih. Jadi model langsung gila gitu. Iya, Ngeliat darah ngeri kayak sih Dracula, tapi. kayak Dracula persis kayak vampir. Kalau ngeliat darah. Ya di Indonesia ini kan banyak ya cerita-cerita rakyat kayak gitu kan banyak banget ya. Bahkan berbentuk kuyang itu di daerah lain namanya udah beda. Kayak Palasik. Iya. Kalau di Bali disebutnya apa ya? Leyak. Kuyang itu leak ya Leyak. disebutnya. Ada juga di Bali kan. Di Ambon juga ada kan disebutnya. Disebutnya apa tuh? Aduh lupa lagi namanya. Ada juga ya. Ada juga. Apa itu sebenarnya ilmunya yang sama, cuman emang Namanya. orangnya nyebar aja nih di Iya, ke penjuru Indonesia kan, Iya. orang-orangnya nyebar ya. Bisa jadi setiap daerah kira dinamainnya beda-beda kan. Betul. Oke Bang Bro, abis dari sini rencana ada mau konten kemana lagi? Habis dari sini rencana Bang Davi sih udah nyolek-nyolek mau ke Malaysia nih. Malaysia. Iya, mau ke Malaysia Malaysia. ke ini dong, ke hotel yang ada yang terbengkalai itu, hotel Wah, apa tuh? gua nggak tahu. Pokoknya Bang Davi udah beli tiket tapi dia. Pada beli tiket. Ya, dia ngajakin, cuman gue belum tahu nih. Kalau nyusul berarti ke Malaysia, kalau nggak nyusul gue pengen banget ke Sumatera. Karena di Sumatera ada mitos manusia harimau. Oh iya. Iya, apa namanya? Cindaku ya kalau nggak salah. Terus ada juga tempat si pahit lidah. Nah, gue pengen ke tempat si pahit lidah itu. Pernah denger nggak si pahit lidah? Pernah. Nah, gue pengen ke sana. Yang dia kalau ngomong apa kejadian gitu. Iya. Itu orang apa gimana maksudnya si Pahit Lidah? Sejauh ini gue masih meyakini kalau itu cerita rakyat. Tapi ada beberapa orang yang asli sana meyakini kalau itu asli. Karena ada batu-batu yang berbentuk manusia yang diyakini kalau itu hasil sumpahan dari si Pahit Lidah. Mau lo buktiin langsung gitu? Mau buktiin langsung, maksudnya Daerah mana? di Pagar Alam kalau nggak salah. Sumatera Selatan, Oh, Pagar Alam. Dari kota Palembang masih 8-9 jam. oke. Gunung itu, Gunung Dempo. Pagar Alam ya. Pagar Alam. Oh, kalau Bang Davi ke Malaysia, jadi Malaysia. kemungkinan misah nanti lo sama dia. Kemungkinan besar sih misal kayaknya. Oh iya, kayaknya dia udah beli tiket ya. Dia udah beli tiket. Kayak bisa aja kan lu nyusul. Bisa aja, cuman kayaknya pengen Sumatera dulu dah. Kenapa nggak ke Malaysia aja? Malaysia kan banyak tuh. Lokasi yang gue maunya susah. Karena lokasi gue sekarang lebih condong ke orang-orang yang punya cerita. Jadi ke lokasi memang serem, tapi ada orang yang ngalamin langsung. Oh iya benar. Bukan cuma tempat kosong. Pengennya lu ada narasumbernya. Iya, ada narasumbernya. Oke. Itulah yang membedakan konten lu sama yang lain juga Bang ya mungkin Bang ya. Oke Bang, semangat terus kontennya, lancar terus ya. Yoi, sama-sama dong. Thank you udah ceritain ini nih sama kita di rumah, Siap-siap. sama teman-teman lonceng yang di rumah, sama gue juga makasih banget pokoknya. Siap. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ke channelnya Bang Breo, itu banyak buat konten-konten penelusuran keren-keren. Pastinya banyak lah lokasinya, Banyak. udah ratusan video. Dan jangan lupa di subscribe juga pastinya Bang Breo TV. iya. Bang Breo TV, nanti linknya ada di deskripsi itu. Dan buat teman-teman yang mau cerita juga datang ke sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, langsung nyambung ke WA tim kita ya, oke? Ya di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Breo juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.